Selama kita emang bisa maintain pengeluaran kita monthly-nya ya, menurut gue sih walaupun dunia digital ini udah makin maju, payment udah semua cashless, tapi kalau dari kita sendiri bisa mengelola dengan baik ya sebenarnya gaji itu bisa aja cukup gitu. Jadi kayak dua mata pisau sebenarnya teknologi kayak gini. Jadi sebenarnya kalau lu bayar cashless tuh malah sebenarnya bagusnya bisa ke-track tuh pembayaran apa aja dibanding kita kayak cash kan kadang kita lupa berapa nih ya tadi belinya gitu atau beli apa aja nih ya gitu. Halo semuanya, balik lagi sama kita, gue Tasya. Dan gue Kidil. Hari ini kita bakal bahas apa, Kidil? Gimana kalau hari ini kita bahas tentang perilaku pengguna cashless nih, Sya? Boleh, menarik. Ini tuh mau bahas apa dulu nih soal cashless? Mungkin arti cashless sendiri nih ya. Kalau cashless sendiri itu kan pembayaran non tunai. Jadi kayak entah kita bayar pakai langsung m-banking atau e-wallet gitu. Lu sadar nggak sih berapa waktu ke belakang mungkin ya terakhir kali megang uang cash tuh kapan? Kira-kira sebenarnya sih ada momen dimana gue bisa sama sekali nggak pegang uang cash, dompet gue kosong. Tapi pas lagi butuh cash tuh lumayan deg-degan ya, kayak misalnya mau bayar parkir deh. Misalnya mau bayar parkir nggak ada uang cash, aduh pusing banget gitu ya. Atau misalnya kita jajan di pinggir, tuh kan kadang nggak ada QR gitu ya, itu pusing sih. Makanya gue lupa deh sejak kapan, seenggak-enggaknya gue sisain sedikit lah uang cash. Cuman pasti ada momen tetap habis aja gitu kan, dan kadang males nariknya sih. Kalau lu gimana? Gue megang cash tuh kayaknya ya sehari ada lah ya setiap hari. Cuma paling mindahin uang cash dari meja 1 ke meja 2 doang. Maksudnya cuma gimana 5.000 doang biasanya. Duit kricikan gitu. Gue emang bener-bener cashless aja. Mungkin tuh kayak sisaan uang gue beli di warung gitu atau di warteg. Kalau makan di warteg kadang pakai cash gitu ya. Meskipun sekarang udah ada yang pakai QR ada ya. Jadi emang bener-bener kayaknya berapa tahun kebelakang gue udah jarang banget pakai uang cash gitu. Tapi sebenarnya berarti ya maksudnya sekarang udah banyak yang maju ya, sesimpel warung aja ternyata udah banyak yang bisa QR gitu ya. Bener. Iya sih, kalau mereka nggak ngikutin perkembangan zaman ya takutnya ketinggalan, karena kan ya kayak kita aja sekarang bawa uang cash aja udah jarang gitu ya. Apalagi mending pakai transfer apa namanya ya, QR ya, Kris tuh paling QR. gampang banget ya QR. Iya benar-benar. Kalau dipikir-pikir ya juga sih, karena kan gue ada kayak bisnis bunga juga kan. Nah itu tuh kalau beli misalnya ke pasar bunga, sekarang udah banyak banget, bahkan hampir semua toko yang gue datengin itu dia menyediakan QR. Kalau nggak QR, transfer. Langsung yang direct transfer gitu ya. Jadi udah nggak ada tuh cash lagi. Tapi lu sadar nggak sih kalau misalnya kayak kita bayar pakai cashless ini nih, kita kadang nggak bisa ngitung pengeluaran kita. Bener juga ya, kalau cash gitu maksudnya ya. Iya sih, agak nggak ke-track ya, karena misalnya deh gue kepikiran juga nih, gue narik 100 misalnya. Kadang tuh kalau udah narik 100 ya udah berasa uang kita udah pure langsung hilang 100. Padahal sebenarnya kan masih ada ya cash gitu. Jadi kayak jajan misalnya apa ya, let's say beli kopi 15.000, beli ciki berapa habis ya udah nggak ke-track sih emang. Benar-benar kayak ya udah aja. Iya, uang lewat ya. Wah, kenapa gitu ya? Padahal kalau misalnya kita bayar pakai QR atau apa, kita lebih ke-track gitu. Sesimpel jajan cuma 5.000 QR aja tuh bisa ke-track sih. Mungkin karena emang ada history-nya gitu ya. Kalau cash kan ya kita inget-inget aja gitu. Kalau kita catat baru kelihatan ya. Kalau gue sendiri tuh ya saya. Jadi kadang kalau pakai cashless itu malah gue kadang nggak bisa ngontrol pengeluaran gue gitu. Untuk gue yang cukup terbiasa main game gitu ya, tengah malam gitu kadang gue kayak main di game Steam gitu tuh, top up beli game gitu tengah malam, yang dulu tuh harus kayak keluar dulu kayak ke Alfa atau ke toko yang jualan kode vouchernya gitu. Sekarang gue bisa tengah malam langsung top up beli game gitu, atau yang mungkin umum tuh kayak mobil gitu, gue tengah malam main game kayak anjir, kayak Beli item. beli item tuh. Kalau duluan kayak harus nunggu pagi atau siang, sore. Sekarang yaudah beli aja, terus tiba-tiba kayak wah duit gue udah habis aja gitu, udah berkurang banyak gitu. Gue malah nggak terkontrol malahan kalau gue tuh pakai cashless itu sih. Iya sih, kalau mungkin kalau cowok kan check out item game gitu ya. Kalau cewek mungkin lebih kayak check out tengah malam. Kayaknya gue juga tuh. Sama. Waduh. Apalagi tanggal cantik tuh. Tanggal cantik kayak kan kemarin tengah gitu malam. kan. Parah. Kayak nungguin live, ayo diskon gitu. Tapi lu sadar nggak sih kayak promo-promo kayak gitu tuh malah bikin kita itu
habit kita untuk belanja tuh lebih boros nggak sih? Iya sih, jujur iya banget. Kayak apa ya, karena promo mungkin, apa ya, sifat dasar manusia kali yang melihat Mm-mm. sesuatu ada promo atau apa lebih murah pasti bawaannya kayak, ih ini good deal nih, ini harus belanja nih. Padahal kan nggak harus ya, Ah, padahal itu juga mungkin ya teknik marketing hmm. gitu. Mungkin dailynya harganya nggak setinggi itu gitu, cuman dibungkus sedemikian rupa, ada bundle sini itu kan, jadi ngeliatnya kayak wah ini kalau tanggal kembar harus beli sih gitu kali ya. Kayaknya emang udah mulai habit ya. Kayaknya soalnya Mm-mm. teman-teman sekitar gue juga kayak, ih tanggal kembar, langsung buka e-commerce nih gitu, lagi ada promo. Apalagi kan eh mereka biasanya kayaknya emang trik marketingnya tuh kayak cuma 1 hari, 1 jam, check out sekarang. Padahal sebenarnya ya mungkin kita mau check out sabun mandi tambahan gitu, tapi Mm-mm. sebenarnya kita masih ada, ya kita beli lagi Kita gitu, beli ngestok ngestok. Padahal karena sebenarnya ini belum tentu butuh juga gitu kan. betul, padahal let's say stok kita udah ada dua nih, Hmm, badan cuma satu tapi stok ah, sabun udah berapa nggak tahu deh. aduh, bingung juga ya gue kadang gitu. Terus lu ngerasa nggak sih kayak ketika lu bayar sesuatu pakai cash Mm-mm. itu tuh somehow lebih, apa ya, lebih sakit gitu loh dibanding lu bayar pakai QR atau mungkin transfer gitu. Mungkin ya, itu mungkin kayak psikologis manusia juga kali Hmm. ya, Sisya. Jadi kayak lu misalnya punya uang cash tuh 100 ribu nih, terus lu juga punya uang yang untuk cashless tuh 100 ribu. Ketika lu bayar misalnya 15 ribu, kayak ya udah aja 15 ribu, kayak lu bener-bener lupa aja. Sedangkan 100 ribu kan kayak potong 15 ribu, baliknya Ah, tuh 85, kayak wah udah berkurang nih duit gue, tinggal 85. Padahal benar. sebenarnya mungkin masih ada duit lu di ATM atau di e-wallet gitu, cuma emang karena lu ngerasa mungkin uang yang lu pegang itu adalah uang yang lu punya, itu jadi kayak ketika berkurang lu lebih kerasa gitu sih ya. Sama jadi kayak lebih aware gitu, jadi kayak jangan bisa dihemat nih. Makanya kayak gue tuh masih ada uang cash kayak 5 ribu, 7 ribuan gitu di kamar gue tuh, kayak ya udah stay aja di situ, paling cuma pindah meja satu ke meja selanjutnya gitu gitu aja. My God, tapi bener sih itu masuk akal banget tentang pendapat lu soal ini, karena kayak Mm-mm. misalnya deh kita bayar pakai QR, itu kan kita scan QR habis itu ya udah kayak berhasil gitu, tapi kita nggak dikasih tahu saldo sisa kita di ATM tuh ada berapa ya. Sementara Mm-mm. kalau misalnya kita bayar pakai cash 100 baliknya 85, kita jadi kayak ngerasa oh my God uangnya tinggal 85 Hmm. gitu. Jadi Dan berasa gitu kan kayak wah berarti gua nggak boleh boros, tapi sementara kalau QR kan kayak kita nggak tahu saldo kita sisa berapa. nah, ada tuh gue ada cerita tuh ya. Jadi ada momen dimana gue mau bayar pakai kris gitu ya, ternyata saldo gue tuh kurang. Ketika gue udah sering bayar-bayar pakai cashless, ternyata waktu bayar tuh kayak lah nggak bisa. Gue kira emang sinyalnya yang error gitu, ternyata emang saldo gue. Bener sih yang kata lu, kayak ketika kita bayar pakai cashless itu kita nggak diinfokan tentang uang yang ada, sisa uang kita yang di ATM itu gitu. Jadi kayak yaudah, behavior kita untuk konsumerisme aja, beli Iya beli. iya benar-benar. Tapi lo berarti kan lo setuju lah ya Mm-mm. sama keadaan manusia sekarang terutama di Indonesia ya, kayak mungkin let's say gajinya belum seberapa tapi gaya hidupnya tuh udah lumayan tinggi gitu. Apakah menurut lo itu terpengaruh dari pola si pembayaran yang cashless ini gitu? Gue sepakat sih ya saya. Jadi bisa salah satu poin untuk menyumbang dari pendapatan yang tidak begitu banyak, tapi uh, kayak biaya kehidupannya tuh lebih besar gitu. Itu salah satu poin atau penyumbangnya tuh ya, kayak kita bayar pakai cashless tuh emang bener-bener sih. Jadi kayak lu ngerasa duit lu tuh masih ada terus, Hmm, padahal hmm, hmm, sebenarnya hmm. kepotong setiap lu bayar. Karena Iya. emang baik lagi yang sebelumnya kita bahas tuh, karena dia itu setiap kita bayar tuh nggak diinfoin, jadi kayak kita ngerasa ada aja duit, Hmm, hmm, sampai hmm, di hmm. titik yang kayak gue lah kagak bisa scan nih, ternyata duit gue udah habis gitu. Jadi kayak Berarti nggak ada rimnya kadang iya jadinya. iya iya. Berarti sebenarnya mungkin masalahnya itu juga bukan di nominal gaji kali ya, tapi di Mm-mm. pola pengeluarannya ya. Sepakat banget sih itu saya. Karena kan ya maksudnya selama kita emang bisa maintain pengeluaran kita monthly-nya ya, menurut gue sih walaupun dunia digital ini udah makin maju, payment udah semua cashless, tapi kalau dari kita sendiri bisa mengelola dengan baik ya sebenarnya gaji itu bisa aja cukup gitu. Mm.
Jadi kayak dua mata pisau sebenarnya ya teknologi kayak gini. Jadi sebenarnya kalau lu bayar cashless tuh malah sebenarnya bagusnya bisa ke track tuh apa aja yang kita lakukan, pembayaran apa aja dibanding kita kayak cash kan kadang kita lupa berapa nih ya tadi belinya gitu atau beli apa aja nih ya gitu. Kalau misalnya cashless kan tahu tuh kayak ada di settlementnya kayak info dari itunya kayak pembayaran di sini gitu sekian, di sini sekian, bisa kita track kan. Tapi kalau cash enggak, tapi malah jadinya kita nggak bisa nge-track karena saking mudahnya pembayaran. Bener-bener. Tapi gue pikir-pikir ya setuju sih, kayak kadang orang kalau transaksi udah terlalu banyak gitu ya, misalnya QRIS untuk nge-track satu-satu juga males ya. Nah ini nyambung nih sama Apa tuh? omongan nextnya nih. Gue mau tahu kenapa, kayak menurut lo gimana soal statement yang bilang kenapa pengeluaran kecil itu justru lebih sering diremehin? Setuju nggak sama statement itu? 100% gue setuju. Kalau bisa 101, 101 Oh, tuh satu bisa. kenapa tuh, relate banget ya? Banget relate gue. Kayak gue beli misalnya jajan lah misal di warung. Soalnya di warung deket rumah gue tuh udah bisa kris. Dan Udah deh. kayak lu cuma beli 5.000 kayak mungkin minuman mineral, kayak minuman Minuman. dingin gitu. Iya, 5.000, iya. 6.000. Sehari 4 kali udah 30.000 aja tuh. Nggak kehitung. Habis itu sebulan udah hampir sejuta aja tuh kan. Iya, padahal ya itu ya kayak Cuma daily itu nggak doang tuh. berasa. Bukan daily deh, bahkan di saat kita purchase tuh nggak berasa, tiba-tiba ternyata sebelum udah bisa buat apa tuh, banyak Nah, juga nggak sih tahu, beli sebenarnya. kulkas mungkin bisa Beli tuh. kulkas tuh. Iya Tapi bener-bener. emang kayak lu bayar cashless under 10.000 tuh bener-bener kayaknya nggak bakal kerasa sih, Isya. Bener-bener kayak lu ngerasa kayak yaelah cuma segini, cuma 5.000, 6.000 gitu. Padahal kalau diakumulasikan tuh sebenarnya ya berasa lumayan berasa juga sih ya kalau lu sering. Iya sebenarnya ya aplikasi digital ini juga bikin kita lumayan susah buat apa ya, ngontrol diri ya, tergantung lagi pribadinya, cuman mostly. Terus mungkin juga bikin kita agak berat untuk nge-track pengeluaran-pengeluaran kecil gitu yang kita keluarin dailynya. Sesimpel kayak tadi kata lu ke warung terus beli minum, itu kan ya emang udah basic needs-nya manusia. Cuman sebenarnya kayak beli minum tuh kan kita bisa beli, maksudnya bawa minum dari rumah atau kayak apa gitu kan, yang nggak perlu sampai ngeluarin 5.000 untuk minum dan dikali 4 gitu kan tadi. Ya jadi pengeluaran kecil yang sangat amat ini ya, kita remehin tapi ternyata lama-lama bisa jadi bukit gitu. Nah, itu juga karena lu singgung tadi yang sebenarnya kita bisa beli minum atau kita bawa minum tanpa harus beli minum yang 5.000, 6.000 itu jatuhnya sebenarnya kadang lu ngerasa gak sih kayak karena adanya cashless, pembayaran cashless itu kadang kita melakukan pembayaran spontan gitu. Tapi nggak uhuy ya ini ya, spontan doang ini. Spontan, bener Tiba-tiba. spontan. Jadi kayak lu bakal ya udah ngelihat orang lain mungkin beli minuman, pengen FOMO aja, pengen beli juga gitu. Padahal sebenarnya lu mungkin udah bawa minum gitu. Jujur ya lagi. Jadi kayak atau matcha Matcha, buat cewek bener. biasanya kan, aduh gue udah bawa minum sih Lebih tapi centil udah ya minumnya matcha. matcha Mana matcha harganya sekarang udah ya parah. minimal 30.000 dah gitu sejelek-jeleknya gitu kan. Makanya padahal kita udah bawa tumbler isi air putih, tapi FOMO ngeliat temen, kayaknya enak deh, masa nggak beli sih gitu. Jadi Keluar kayak lagi pembayaran atau pembelian spontan tuh kadang ngerasanya ya emang didukung karena lu dengan teknologi wah mudah nih. Kalau dulu mungkin lu harus beli tuh entah lu debit gesek gitu atau lu harus narik duit dulu kan. Betul. Kadang harus narik duit tuh kan kadang aduh Mager. ATM nih jauh nih gitu. Mager Gue ya. harus ke ATM dulu, jadinya kayak nggak usah deh gitu, gue minum air putih aja yang gue bawa. Tapi karena sekarang bisa cashless, nggak harus debit nih kan. Dulu mungkin debit kayak wah dompet gue ketinggalan gitu. Sekarang pakai HP, di mana-mana HP kan selalu bawa gitu. Jadi kayak benar-benar dimudahkan banget. Gak salah sih orang jadi makin boros. Bener-bener. Kalau menurut lu sendiri nih, di era sekarang yang udah serba digital, masih relevan gak sih untuk kayak mencatat pengeluaran? Sebenarnya tuh sangat relevan ya. Malah itu bikin habit yang bagus buat kita untuk bisa nge-track untuk ya pengeluaran kita tuh gimana aja keluarnya, di mana aja keluarnya gitu. Even pengeluaran yang kayak pembayaran cashless gitu ada pengaturan yang bisa kita lihat tuh. Kayak pembayaran di mana aja atau berapa tuh kayaknya tetap jarang ada orang pakai enggak sih? Iya. Kalau misalnya kita kayak nulis sendiri atau even pakai aplikasi gitu ya. Tapi kita rutin ngecek atau nyatet tuh kayaknya bakal bikin habit lebih bagus sih untuk kita aware pengeluaran Bener-bener. kita. Iya sih, kayak
itu sih menurut gue sesuatu habit yang nggak lekang oleh waktu ya. Maksudnya walaupun sekarang generasinya udah lebih maju dibanding generasi dulu, mungkin kalau sekalian gue sambungin ke sini, generasi dulu mungkin apa-apa tuh mau bertransaksi lebih terbatas lah ya. Misalnya orang tua kita dulu deh, let's say di umur-umur sekitar gitu masih teenager, masih teenager mungkin mereka kayak mau jajan burger ya, mungkin burger gitu, itu harus mungkin naik motor dulu ke depan komplek apa kemana terus beli. Kalau sekarang kan wah udah ada ojek online, terus udah nyambung ke e-wallet, semua gampang banget tuh dapatnya ya. Sebenarnya itu sih kemudahan-kemudahan yang kita dapetin. Jadi generasi sekarang sama generasi sebelumnya tuh beda banget ya. Dan padahal orang dulu aja juga untuk nge-track pengeluaran dia juga pasti dia itulah dicatat secara manual kalau dulu. Nah kalau sekarang sih menurut gue tetap setuju sih sama lu, tetap relevan untuk mencatat pengeluaran, karena gimana pun juga kalau kita nggak sama apa yang kita keluarin tiap bulannya kan kita jadinya bisa lepas kendali gitu. Kayaknya masih ada duitnya gitu. Jadi kayak nggak akan ngerasa bisa ngerem diri sendiri gitu. Tapi lu sadar gak sih generasi sekarang tuh, yang zaman sekarang ya, let's say 2000 ya 2000-an lah tuh, itu generasinya pada mulai boros gitu karena adanya efek ya cashless kayak gini nih. Bener, setuju. Terus selain si cashless, kayaknya gue pikir-pikir ngaruh juga dari sosmed gak sih? Ya kan, kayaknya orang nih ya kayak kita deh daily ngeliat IG, terus kadang kan ada yang pasang ads, misalnya restoran mereka pasang ads, pasti kita kayak apa nih restoran baru, kepo banget mau coba deh jajan lagi. Ya kayak kayaknya itu juga karena ini gak sih Sa? Karena kalau lu inget zaman-zaman COVID tuh kayak info link pembelian, ini gue mau review nih barang yang untuk di rumah gua beli, terus kayak yaudah check out di link ini aja. Iya bener. Dulu di sosmed kayak TikTok tuh kan kayak yaudah beli ini aja, direkomendasiin kayak unboxing apa gitu. Jadi orang jadi kayak lucu atau bagus, check out lebih mudah. Padahal barang-barangnya kadang nggak terlalu perlu gitu di rumah. Udah beli 2 lampu tidur yang nggak kepake ya. Astaga, buat apa? Ya karena lucu aja sih gue. Jadi abis beli 2 lampu tidur tuh ya nggak kepake aja sekarang tuh. Jadi kayak ya cuma pajangan, sebenarnya tujuannya untuk lampu tidur ya, tapi kagak gue pakai ujung-ujungnya. Kadang lucu dengar cerita, tapi gue penasaran deh kayak lu ini kan kalau belanja kelihatannya lumayan jor-joran nih. Lu masih ada nggak sih simpenan, saving gitu? Terus apakah lu ada mungkin juga nabung, ada invest atau deposit gitu? Kalau misalnya gue bilang itu, lu tanya ini adalah 5 atau 6 tahun yang lalu, gue bilang pasti ada. Mungkin dari penghasilan gue bisa 50-60% tuh untuk saving ya. Saving tuh mungkin tabungan dan investasi ya. Gede loh. Tapi sekarang mungkin 20-25% tuh udah kayak udah bagus gitu menurut gue. Ini agak lumayan downgrade nih kelihatannya nih. Gara-gara gue sering boros beli-beli kayak gitu sih. Wah, lu berarti salah satu korban era digital ini nih kayaknya ya. Bener. Tapi ya maksudnya kan tadi juga udah aware ya gimana cara overcome itu, kayak dengan ya mencatat gitu kan. Walaupun mungkin pas nyatet kayak berasa nyes juga, tapi seenggaknya lu kan jadi bisa lebih sadar kayak gue gak boleh boros deh, kayak harus invest deh gitu. Ya tapi penting sih, apalagi kita nih kan masih di umur-umur yang muda ya. Maksudnya kalau kita gak ada simpenan, apalagi kita gak invest, cuman ngandelin income utama, agak lumayan ketar-ketir ya. Bener. Apalagi dengan keadaan Indonesia sekarang. Jadi lebih baik kita juga ada menyisihkan sih tetap ya buat invest ataupun ya deposit segala macam, kan banyak banget ya bentuk invest itu. Gue sepakat banget sih ya. Kalau mungkin bisa gue kasih tips itu setelah gue merasa emang gue yang boros ini ya, berapa bulan terakhir akhirnya gue setiap ada penghasilan atau gaji gue tuh langsung gue potong untuk investasi atau iya untuk tabungan gitu, apa ya, bumper lah, uang jaga-jaga gitu. Uang darurat, dana darurat yang nggak bakal gue pakai. Pokoknya let's say kayak 1 juta 2 juta gitu, udah disimpan aja. Kalau misalnya kepake di refill lagi, terus sisanya tuh kayak untuk tabungan atau investasi gitu. Baru deh sisanya untuk ya bayar makan atau kebutuhan lainnya gitu sih. Oke lah, mungkin kita untuk topik ini sekian dulu, kita akhiri. Jadi yang bisa kita petik apa nih Kideo? Kita harus catat pengeluaran kita. Kita harus catat pengeluaran. Jangan lupa untuk investasi dan tabungan. Itu penting banget sih. Betul banget. Jangan sampai lu waktu pembayaran kris atau payment tuh
nggak bisa karena nggak ada duit. Waduh, serem, jangan Serem. amit-amit. Ya sih, intinya tuh adalah ya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke era digital ini ya. Justru itu kan memudahkan kita ya untuk bertransaksi. Tinggal balik lagi ke kita pribadi masing-masing, gimana cara kita mengontrol diri, gimana cara kita mengevaluasi diri dan menghadapi perubahan era digital ini dengan baik lah ya. Oke, mungkin untuk kali ini sekian, sampai sini dulu ya Kido ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau cerita, punya pengalaman, bisa tulis di kolom komentar. Benar, boleh banget. Dan kalau ada ide next kontennya mau apa, boleh banget share di kolom komentar juga ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. See you on the next video. Dadah. Bye bye.